Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk hari trading pertama di tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024 ya Bapak Ibu. Jadi hari ini sebenarnya saya tadi berencana tidak ada after market close karena ada timnas, tapi saya lihat timnasnya jam 20. Oke lah, bisalah saya bikin ini cepat saja 20 menit supaya hari pertama trading ini kita dapat insight lah masukan untuk Bapak dan Ibu ya. Oke, hari ini ada 5 alert alhamdulillah ya, tapi nanti perlu dilihat bagaimana marketnya bergerak. Ini dia intraday-nya, maksud saya bagaimana marketnya bergerak. Kita lihat IHSG-nya hari ini ditutupnya 0,70, tapi bagaimana bisa mencapai 0,70? Dia turun dulu Bapak dan Ibu ya. Jadi low-nya itu ada di 30 menit pertama, the lowest-nya intraday, lalu dia bergerak di session 2 dia bergerak hampir positif, tipis. Nah, ini. Bapak dan Ibu, kita ada tarikan di penghujung ya. Jadi memang pekerjaannya buy on weakness, buy on minus dia sekarang seperti kemarin lah ya, penutupan hari terakhir berapa saham itu ditarik untuk supaya year to date-nya positif. Oke. Kita IHSG-nya perlu dicatat juga adalah total value transaksinya rendah, 6,8, hanya 6,8, bayangkan Bapak Ibu. Biasa kita ada 12 triliun, 15 triliun, 10 triliun, ya ini 6,8. Tetapi regulernya kita net flow 303, mungkin masih banyak yang berlibur. Kalau kita lihat, di mana yang paling besar? Paling besarnya ada di BBCA ya Bapak Ibu, BBCA-nya aslinya net buy. Ya kecil ini 6,7 dari total value transaksi hari ini, makanya tadi nggak kemana-mana, tapi bandarnya mungkin menunggu detik terakhir. Saya katakan bandar karena nggak mungkin saya bisa menarik seperti ini, atau Bapak Ibu yang retail yang trading cuma 10-20 juta, 30 juta nggak mungkin bisa menarik segini. Ini harus miliaran ya Bapak Ibu menarik seperti itu. Yang ditarik juga harus yang big cap yang bobotnya besar terhadap composite. Itu dia masalahnya. Oke Bapak Ibu, basic material, energi, dan infra menjadi penariknya, pendorongnya. Dan di sini kita lihat hanya BBCA yang signifikan, baik di net buy atau net sell tidak ada yang signifikan Bapak Ibu, artinya semuanya rata-rata di bawah 100 miliar kecuali BBCA. Di all market Bapak Ibu, asingnya net buy per 3 hingga year to date kita di hari pertama positif. Nggak tahu nanti penutupannya bagaimana ya. End year ya Bapak Ibu. Itu dia. Nah, hari ini kita ada 5 alert Bapak Ibu, BRPT, Raja, MAPI, Indika, ESA. Karena saya mau nonton bola nanti timnas, maka kita akan bahas singkat-singkat saja. Bapak Ibu silakan lakukan sama seperti after market close sebelumnya. Ini Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya. Ini ada disclaimer, pokoknya disclaimernya online. Bapak Ibu silakan dibaca sendiri disclaimernya. Oke, ada timnas nanti jam 20 sebenarnya. Yang mau nonton bisa, atau nanti saya belum bisa bikin linknya ya nanti Bapak Ibu. Ini silakan Bapak Ibu. Ada 2 kita uji coba timnas Indonesia lawan Libya sebelum Piala Asia. Baik, kita akan pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya, Delquan Bot. Bapak Ibu bisa join Telegramnya, ada di deskripsi video. Oke, seperti biasa apa yang kita lakukan di after market close di hari pertama perdagangan tahun 2024 ini, kita cek apa saja alert ya, alertnya. Jadi ketik saja alert. Maka alert dari big data analysis atau machine learning itu untuk tanggal 2 ada BRPT, Raja, MAPI, Indika, dan ESA. Seperti biasa kita juga mengecek screeningnya yaitu Rekom. Rekom kita cek perintahnya Rekom, Bapak Ibu ketik saja Rekom, ini dia trading idea-nya. Nah, kita lihat ya. Untuk tanggalnya sudah. Iya, tanggal, jadi ini formatnya Bapak Ibu tanggal 2 bulan 1 2024. Adaro kemarin sudah IPO udah jatuh, sekarang menguat. PTBA bullish sign, SMA bearish ya, kemarin sempat naik ditarik, sekarang dia dinormalkan lagi. Adaro jatuh, sekarang dinormalkan lagi, ada pullback ya pullback lah ya Bapak Ibu, retracement. Ini batubara bergerak ya. Kita tidak ada BTPA tapi ada Indika. IND ya, betul. Lalu kita lihat di sini ada Adaro bullish engulfing. Ini Bapak Ibu bisa cek sendiri. BBCA Hammer ya, BBTN bullish engulfing. BRPT ada alert potensial reversal bagus. Kalau ada sinyal potensial reversal ini biasanya bagus nih Bapak Ibu ya. Saratoga potensial reversal gitu. Yang alertnya apa lagi? Pawon apa? Bearish engulfing. Unilever bullish ya.
Sekarang kita lihat Rocketjet, ASA bagus, ASI BBTN bagus, DOIT bagus, ESA kita ada alert. Di sini untuk PWS, Pitawali Siwa, screeningnya ada ASA, BBTN, ESA, Indika, ITMG, MTEL dia sell ya, SIDO juga sell. Ini ada SIDO ini katanya ada rumor mau buyback. Jadi buyback supaya insidernya tidak terlalu rugi beli di harga tinggi, maka sahamnya harus diturunin dulu gitu supaya mereka dapat harga rendah. Akan turun. Golden Cloud Ali, oke, jadi nanti PTBA ada di sini ya, apa Doncian breakout. Tapi nggak ada alert. Tapi nanti Bapak Ibu analisa sendiri lah ya. Sekarang kita lihat SCR Vibum. Ini saham-saham ledakan volume. ESA ada alert ya. Nanti mungkin kita bahas ESA aja kali ini. Coba. Tapi kita bahas semualah biar cepat tapi nggak detail Bapak Ibu. Sekarang kita lihat adalah SCR Screening Extreme. Kita lihat saham-saham yang alert atau yang bagus tadi ada di ini ekstrim ya Bapak Ibu. Kalau ekstrim sudah ekstrim bisa sell on strength ya. BBCA sudah ekstrim grid ya. Dia kalau ekstrim grid itu memancing untuk profit taking. Kalau mau buy on weakness cari FTMG ini ekstrim grid juga. Oh grid semua. Gridnya banyak ya. Fear-nya hanya 8. Gridnya yang luar biasa nih Bapak Ibu. MAPRI ekstrim grid ya. Oke kita lihat juga SCR Panic. Ini adalah saham-saham yang berada di zona panik. Kalau ada alert sini mudah-mudahan dia bergerak menuju hope. Ya Bapak Ibu bisa cek ya. Ini SCR panik. Mulai dari Aces dia panik ya. Panik mungkin bergerak ke hope. ASA panik. Ya gitu bisa dicek. BSSR panik. Mungkin dia panik bergerak ke hope. Kalau dia panik bergerak ke hope itu bagus berarti. Oke, bisa dicek sendiri nanti. Baru kita cek dengan SCR Hope. Nah, ini yang berada di Hope. Jadi habis panik terbilang Hope. PCA dia sudah ekstrim tapi rotasi bintang daily-nya berada di Hope. Oke, Bapak Ibu, itu dia. Kita akan mulai pembahasan dengan composite. Kita mulai dengan Speedo Composite. Ini saya mohon maaf Bapak Ibu ya kalau mungkin saya usahakan cuma setengah jam saja supaya kita bisa nonton bola. Ya. Timnas. Oke, composite tanggal 2 Januari kita berada di zona grid, artinya ini adalah demand lebih besar daripada supply. Jadi masih bisa naik lagi lah kalau di daily berdasarkan time frame daily. Sekarang kita akan lihat dengan star C0. Nah ini secara relatif kita perlu ingat kompositnya naik 0,7 positif. Oke. Dengan kompositnya naik 0,7 beberapa saham tampaknya ini benar nggak? Oh ya, tanggalnya sudah. Oh, non cyclical masih terus menguat walaupun kompositnya menguat ya karena ini finance melemah karena komposit menguat. Ini karena relatif tadi saya katakan. Dextran karena komposit melemah dia menguat dia menjadi lemah relatif terhadap pergerakan komposit. Ini properti menarik nih Bapak Ibu. Walaupun kompositnya menguat, dia bergerak dari panic menuju hope nih. Nanti bergerak ke atas. Nah, ini properti mungkin sebentar lagi manggung lah kalau suku bunga diturunkan. Dia basic tampak melemah, energi juga tampak melemah karena kompositnya. Jadi yang menguat itu adalah tekno, ya di situ ada properti, ada industri, ada cyclical. Nah, yang lainnya infra melemah ya Bapak Ibu. Begitu yang bisa diperhatikan ya untuk hasil perdagangan hari ini. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Ini composite-nya masih hari pertama lah ya, trading di tahun 2024. Jadi dia akan mengatakan no demand. Hari pertama volumenya kecil, dia naik. Yang kita tunggu adalah dia break all time high di sekitar 7. Ini sudah break atau enggak ya? VPA monthly ya sedikit lagi ya. Jadi kita lihat pakai chart monthly Bapak Ibu 7377 itu adalah all time high. Dia kalau bisa break dan close di atasnya maka dia membentuk all time high baru. Tapi saat ini dia close-nya di 7323. Oke, sedikit lagi. 7323. Ditarik ya Bapak Ibu. Volumenya kecil saja kalau untuk weekly. Sekarang kita lihat VBP weekly composite. Nah, kita lihat VBP-nya Bapak Ibu.
Kita mau lihat ya dia ngangkat tapi di atas ini supply semua ya Bapak Ibu. Tadi 7323, 733 nanti dia sebenarnya ini nggak tahu nih apakah besok supply-nya akan masuk. Kita tunggu saja ya Bapak Ibu. Kalau lihat candle-nya ini naik terus, ya naik terus ini rentan untuk koreksi baru naik lagi. Atau dia mau break dulu lalu turun bisa saja. Yang penting dari pengalaman kalau dia naiknya tidak ada merah ya berturut-turut gini tidak ada candle merah dalam 1 minggu. Ya rentan ya bahaya nanti disembelih takutnya turunnya dalam begini pula. Oke, sekarang kita lihat VBP Composite Daily. Oke, kalau lihat candlenya outside bar ya Bapak Ibu, dia membentuk new high, dia berhasil ini undecisive kan kemarin. Ya, tapi kalau kita lihat bagaimana cara naiknya tadi di sini tadi, ya tarikannya hanya tampak manipulatif gitu. Hanya ditarik pas terakhir saja dengan artinya apa? Mengapa dia melakukan tarikan gini? Kalau dia melakukan tarikan di sini, Bapak dan Ibu, langsung final, tidak ada perlawanan. Kedua, budgetnya nggak perlu terlalu besar, gitu. Tidak perlu terlalu besar. Apalagi ya, nilai transaksi value-nya kecil juga. Jadi memang paling asik ditarik di terakhir. Dan namun begitu yang bisa menarik ini adalah pola-pola begini adalah tetap pemain besar. Kita tidak bisa, duitnya nggak cukup masalahnya. Oke, begitu ya. Sekarang kita lihat. Udah itu saja. Sekarang kita akan bahas saham-sahamnya. Kita bahas dulu PVM Portfolio Volatility Map mulai dari BRPT, Raja, MAPI, INDY, INDY dan ESA. Nanti saya tidak akan detail ya, semuanya akan kita bahas singkat Bapak Ibu. Ya, dari ini adalah portfolio volatility map. Kalau Bapak Ibu pelajari tutorialnya, nanti saya akan tampilkan kalau ada linknya, bahwa dia menggunakan data 12 bulan trailing month. Jadi dalam 12 bulan, dibandingkan composite ini Bapak Ibu, BRPT performanya paling tinggi dan paling volatil dia. Raja nomor 2 MAPI. MAPI ini tidak terlalu volatil tapi profitnya sudah positif untuk dalam 12 bulan data 12. Indika dalam 12 bulan dia turun hasilnya returnnya average daily returnnya ini ya. Daily average returnnya lebih dalam dari minus 0,4. Berikutnya adalah ESA. Nanti kita lihat. Mungkin mereka dua ini bottoming ya. Oke, itu untuk volatility ya. Jadi saham-saham Bapak Ibu kalau mau main swing, jangan cari saham yang nggak bergerak, harus cari saham yang volatilitas tinggi kayak BRBT, Raja itu kan tinggi itu volatilitasnya. Kalau nggak susah dia nggak bergerak. Seperti apa? Contoh saham yang tidak bergerak, BJBR tuh sekarang tuh. Saya ada yang nanya BJBR, pas saya lihat ya nggak kemana-mana memang. Sekarang kita lihat portfolio correlation map. Nah, apa gunanya ini Bapak Ibu? Kalau kita punya saham di portofolio kita, tapi kita harus atur supaya mereka tidak berkorelasi agar kalau lagi sahamnya bagus ya kalau semuanya naik bagus juga. Tapi kalau lagi sahamnya hancur-hancuran merah, mereka tidak merah semua atau kalaupun dalam tidak dalam semua. Itu harus diatur dengan korelasinya ya. Saham ini harus bergerak independen. Oke, kita lihat bagaimana korelasi mereka. Sama datanya kita gunakan di sini adalah data untuk 12 bulan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita Raja dengan BRPT korelasinya 0,47. Berarti kalau Bapak Ibu punya Raja, boleh beli BRPT. MAPI dengan BRPT juga rendah, boleh juga. Indika boleh, karena BRPT ini sepertinya dengan semua saham yang ada hari ini, Bapak Ibu boleh. Tapi Indika, kalau sudah punya Indika, jangan beli ESA, karena korelasinya tinggi. Nah, itu juga MAPI dengan ESA, jangan, karena korelasinya minus. Walaupun terbalik, tapi dia tinggi gitu. Nah, ini masih boleh lah ya. Baru Indika dengan MAPI ini boleh Bapak Ibu karena korelasinya masih di bawah 0,5. Ini juga Raja dengan MAPI boleh. Jadi begitu. Jangan cari saham yang korelasinya tinggi seperti ini jangan. Oke. Itu dia Bapak Ibu masukannya. Jadi dalam portofolio Bapak Ibu harus diatur nih saham-saham punya korelasi itu kalau bisa
jangan saling berkorelasi mereka kalau bisa. Sekarang kita akan mulai pembahasan singkatnya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita mulai dengan BRPT. Kita lihat alert BRPT. BRPT dia tidak fresh, sebenarnya dia tidak fresh karena bulan 12 tanggal 6 dia sudah ada, lalu di sini juga kan. Kita lanjut dengan Speedo. Jadi dia polanya masih sama ini. Speedo dia sempat naik tinggi dalam 1 bulan tidak ada alert, mungkin dia koreksi dulu untuk melanjutkan. Speedo BRPT, bagaimana speedometernya? Kemarin mungkin dia masuk ke ekstrim ya BRPT, sekarang sudah masuk demandnya maka menjadi fear. Memang kalau di sini bahasanya membacanya adalah saat ini supply lebih besar daripada demand. Mungkin karena kemarin tuh supply-nya sangat besar, baru masukkan demand, maka dia bergerak fear. Nanti demand masuk, dia akan masuk ke netral. Kita lihat star BRPT. Jadi karena analisa saya bikin singkat semua, nggak semuanya cat saya analisa ya Bapak Bos. BRPT tanggalnya sudah benar, dia masih tampaknya masih bergerak ke fear ya, melanjutkan trennya, belum ada momentum kuat Bapak Ibu, karena kompositnya menguat. Kompositnya 0,7 ya Bapak Ibu, 0,7. Jadi dia relatif menguat. Tetapi lihat, jarak ke sini kan memanjang. Nah, ini mulai memendek, terjadi deselerasi. Mungkin dia kalau masuk sedikit dia akan belok lagi ya. Nah, gitu. Tergantung besok bagaimana deselerasi. Oke, lihat nih ya, basicnya jatuh lebih dalam ya. Dalam juga langsung berpatah arah ya. Sekarang kita lihat dengan W star BRPT. Ini chart weekly-nya. Chart weekly-nya, aduh ini chart weekly-nya belum update ya. Ada error nih kayaknya datanya Bapak Ibu. Harus kita lihat ya. Nanti saya coba lagi ya. Nanti saya coba. Kalau ada waktu, saya perbaiki nih, harus perbaiki. Kita lihat dengan VPA weekly BRPT. Nah, bagaimana weekly-nya? Ya, dia Bapak Ibu break. Ini sebenarnya kalau lihat monthly dia ada supply di atasnya, dia turun lagi. Nah, untuk ini mungkin menarik nih BRPT. Dia membentuk low high. Nah, ini kalau dia bisa naik ke atas maka dia akan menjadi high low. Target Bapak Ibu sekitar 1150 inilah. Di atasnya supply. Jadi kita beli di daerah sini, stopnya kelihatan dekat, rewardnya di 1950 ini. Stop lossnya kelihatannya Bapak Ibu di sini di bawah low ini. Volumenya jelas kecil. Oke, karena masih hari pertama. Kita lihat dengan VPA BRPT. Ya, kalau lihat di daily-nya maka kita akan kelihatan polanya Bapak Ibu ya. Akumulasi, marking up, ada distribusi, marking down, masuk lagi reakumulasi, dia marking up, distribusi berapa hari, dia marking down. Kalau di sini akumulasi maka dia akan coba marking up lagi. Masalahnya, ya hari ini lumayan bagus lah ya, volumenya bam ya, lebih besar sedikit. Sinyalnya day move indicate strength, volumenya cuman masih low, cuman dia di bawah rata-rata 20 hari, tapi dia sedikit ada up volume namanya nih, karena lebih tinggi dari sebelumnya ya. Sini dia turun dengan tanda-tanda low volume gitu Bapak Ibu. Jadi ini tidak valid gitu loh namanya ini, karena dia no fall gitu. Ya, jadi dia merah kalau turun, kalau volumenya kecil jangan usah khawatir ya. Turunnya itu tidak didukung oleh pemain besar. Karena volumenya kecil. Oke, kita lihat VBP weekly BRPT. Bapak Ibu, chart besarnya ada di weekly ya. Nah, ini ada di monthly. Ini dia low melengkapi yang tadi ya. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Higher high. Terus dia bentuk sini harus membentuk, ini harus menjadi high low. Nanti dia paling enggak kalau di sini supply-nya besar, dia akan membentuk double top atau akan membentuk new all time high lagi. Oke, jadi weekly-nya kita belum bisa lihat karena masih volume di atas, masih low volume. Di sini kita lihat candle ini adalah candle supply-nya yang merah ini. Sejak dia turun,
sahamnya turun terus. Oke, kita lihat daily-nya. Ini ada gap ya Bapak Ibu, dia coba nutup gap. Ini nggak tahu nih gap ini harus tutup atau enggak. Nanti di kontrol lagi Bapak Ibu apakah dia tertutup atau enggak. Kalau dia naik, targetnya di sini saja lah. Nah ini sih, ini candle yang hijau ini. Itu ada supply zone. Baik, kita akan lanjut saham kedua, Raja. Raja ini alertnya tanggal 19 ya Bapak Ibu. Jadi bulan Desember sudah ada, sekarang Januari hari pertama ada. Kita lihat Speedo Raja. Mudah-mudahan bisa cuma 30 menit aja. Grid artinya demand lebih besar pada supply. Kita lihat Star Raja. Ini sama seperti tadi, dia melemah, tapi lihat ini Bapak Ibu. Jarak antar bintangnya memendek, artinya Raja ini ada potensi untuk berbelok. Karena dia terjadi deselerasi kan kencang nih. Nah, melambat, berbelok. Karena untuk belok itu harus menurunkan kecepatannya atau deselerasi. Ini Westarnya ada nggak ya? Kayaknya weekly-nya semuanya masih error nih hari pertama. Iya, masih error. Hari pertamanya masih error nih. Hari pertama tahun 2024 masih error nih kalkulasinya. Mungkin seminggu ini dia masih error nih weekly-nya. Kita lihat VPA weekly Raja. Akumulasi, marking up, reakumulasi ciri-ciri spring. Ini ciri-ciri springnya. Kalau udah turun, volumenya harus kecil. Ini volumenya lebih besar ya. Jadi kalau udah turun, ini harus kecil. Nah, maka sekarang dia, ini adalah reakumulasi. Nah, ini mudah-mudahan dia naik ke atas. Karena kenaikan ini volumenya besar gitu. Mudah-mudahan. Sekarang kita lihat VPA aja. Ini daily-nya dia naik, dia turun dulu ke bawah. Ini ada stopping volume ya Bapak Ibu. Hari ini sinyalnya bagus Bapak Ibu untuk Raja. Kemarin sempat menguat ya, tapi volumenya nggak ada. Nah hari ini dia menguat dengan volume yang lebih besar dari kemarin, dia lumayan lah. Cuman dia tidak berhasil close high-nya. Sinyalnya ada day move indicate strength, volumenya saja dia low di bawah rata-rata. Oke. Jadi kalau besok agak turun, yang penting stop loss kita kelihatan di bawah ini. Oke, sekarang kita akan lihat VBP Weekly Raja. Maaf saya tidak semuanya ya chatnya Bapak Ibu. Aduh, kalau reakumulasi begini nih memang kita nggak kelihatan kalau gini. Dia masih undecisive ke atas. Kalaupun dia turun, dia akan ngetes lagi ke sini untuk naik. Ini adalah mana low-nya. Ini kalau low, ini low juga boleh. Ini kan ada low, pullback, turun, low. Ini adalah high. Ini adalah nggak tahu di sini atau dia akan turun lagi untuk high low. Mudah-mudahan dia mau untuk higher high. Itu pattern-nya. Itu weekly-nya ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat daily-nya. VBP. Oh, dia tertahan di atas. Makanya ini ada sedikit supply nih. Dia yang menahan supaya tidak masuk nih. Ini dia candle yang ini ya. Kalau ini besok di break, mudah-mudahan dia turun. Nah ya, jadi ini ada supply di sini. Oke. Targetnya apa targetnya ini? Bagaimana sih target Raja ini? Apakah dia all time high kemarin? VPA week monthly Raja. Kalau mau lihat time frame besar di VPA langsung aja monthly. Oh iya, dia all time high ya. Mudah-mudahan dia lanjut ini Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat berikutnya adalah MAPI. MAPI yang MAPI fresh ya Bapak Ibu. Kita lihat karena dia dalam 1 bulan terakhir ya tanggal 23 Desember belum ada, yang ada 23 November lalu mulai 2 Januari. Speedo MAPI
Wih, dia extreme grid. Hati-hati. Kalau sudah extreme grid, kita lihat dengan star MAPI. Terjadi akselerasi, dia masuk ke zona grid ya Bapak Ibu. Jadi dia memang sudah bergerak dari lama-lama waktu ini Bapak Ibu. Di sini terjadi akselerasi, ya Bapak Ibu, dia terjadi akselerasi dari sini ke sini. Dan di saat dia terjadi akselerasi begini, kompositnya aja minusnya positifnya 0,7. Jadi memang kuat sekali MAPI ini. Nah, ini menarik nih. Weekly-nya kayaknya belum bisa juga nih ya. Kita pakai langsung saja VPA weekly. Rotasi bintang weekly harus diperbaiki dulu. VPA weekly MAPI. Yang punya MAPI, ini analisanya. Dia konsisten naik nih Bapak Ibu. Saya pengen lihat monthly-nya dulu. Apakah dia akan segera membentuk all time high juga? Oh ya, ada potensi itu monthly-nya Bapak Ibu ya. Jadi memang MAPI ini bagus sekali. Sebentar lagi kalau break 2070 dia akan membentuk all time high. Nah, di sini dia di weekly-nya dia punya potensi, dia sudah bottom di sini zona demand-nya. Tapi karena dia masih weekly hari pertama trading, dia volume yang menghilang. Kita lihat VPA MAPI di daily-nya bagaimana. Waktunya. Dia supply-nya masuk. Karena masuk ke sini supply-nya masuk. Kita lihat dengan VBP weekly MAPI. Ya, 30 menit telat-telat sedikit nggak apa-apa ya. Ini dia yang di atas ini Bapak Ibu. Kalau diperhatikan, di atas ini ada supply. Ini sell mother candle. Ini juga sell. Ini candle-candle merah ini adalah supply zone. Sini dia. Ya, supply zone. Dia coba naik ke atas. Ini yang terutama yang ini ya. Sejak dia muncul, dia turun, dia tes dulu. Maka harus masuk supply-nya. Kalau dia gagal, dia membentuk new low, ya ini high, low, low terhadap high, dia turun ke bawah, dia break garis ini, maka Bapak Ibu tunggunya di sini, ini demand zone. Dia turunnya akan dalam, karena ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini marking down. Begitu plan alternatifnya, kalau dia malah membentuk close di bawah 1500, membentuk new low. Kita lihat dengan VBP, kalau dia tidak berhasil membentuk, ini dia yang tadi. Jadi memang dekat-dekat all time high, tapi ini adalah zona supply. Dia coba tembus zona supply masuk ya. Sebenarnya dia ekstrim, maka orang yang nyangkut di sini mulai jualan. Besok bagaimana? Naikkan stop loss saja lah ini, karena kan kalau dijual nanti malah membentuk all time high, kita naikkan aja stop loss. Oke, setelah MAPI kita cek alert berikutnya adalah INDI. Ini batubara yang lainnya juga bergerak nih. Alert INDY. Salah. Tidak fresh ya, tanggal 12-20, dia belum ada 1 bulan, dia sudah ada alert lagi. Nggak tahu juga ya, kita lihat dengan, sebenarnya sudah masuk alertnya kemarin gitu. Sekarang mungkin melanjutkan. Grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star INDY. Di saat sektor energi yang melemah relatif terhadap komposit, saham Indika malah menguat ya, malah menguat. Kita lihat coba ya. Star C sektor nomor 3. Bagaimana saham-saham lainnya? Nah, ini pusat rotasi masih komposit, PTBA menguat ya. Energi menguat, Adaro yang melemah, tapi terjadi karena IPO mungkin. Elsa ini menarik Bapak Ibu. Jadi bisa lihat pakai Star C1 pusat rotasinya komposit. Star S1 pusat rotasinya sektor energi. PPA weekly INDY. Dia strukturnya sempurna. Bapak Ibu, ini disebut dengan akumulasi. Ini disebut dengan marking up. Ini disebut dengan distribusi. Ini disebut dengan marking down. Wyckoff strukturnya sempurna. Mudah-mudahan dari akumulasi dia kembali ke akumulasi. Ini adalah akumulasi lagi. Maka nanti dia marking up lagi. Jadi nanti kita cek ya Bapak Ibu dengan VBP-nya. Oke, kita VBP dulu deh. VBP weekly IND. Benar nggak situ demand zone? Iya, ini dia.
Jadi kalau menurut Wyckoff, maka dari zona akumulasi dia akan kembali ke zona akumulasi. Jadi Bapak Ibu, kalau turun ke zona yang ini, demand zone ini adalah demand zone, kita buy on weakness-nya di sini. Ya. Jadi kalau dia memberikan turun, kita masih bisa, teman diatur aja buy-nya ya. Nanti stop loss-nya kita cari new low-nya dulu ya. Selling claim-nya authorization mungkin dia akan turun memberikan secondary test. Nanti dia akan membentuk siklus berikutnya, mudah-mudahan. Paling enggak sampai 2400 lah dia balik. Iya. Oke, sekarang kita lihat VPA INDY. Kita kembali ke VPA untuk price volume. Dia turun. Kita bisa baca. Jadi kalau bikin trading plan, Bapak Ibu, targetnya langsung kelihatan. Targetnya di sini, ini disebut dengan sell mother candle. Sell mother candle. Artinya, begitu sell in candle besar ini muncul dan dia besar, belum ada yang melawan ke atas. Jadi kita target jualnya paling tinggi di sini trading plan-nya ya. Sinyalnya day move indicate strength, volumenya tinggi, untuk daily-nya bagus, selling climax, auto reaction, secondary test. Jadi dia sudah memberikan secondary test, sekarang dia naik. Kalau dia tembus ya 1530 atau 1540, maka dia akan menjadi the best time for buying. Kalau dia turun kembali, mungkin dia akan fase B, memberikan kesempatan untuk kita. Ini ada gap ini diperhatikan ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat. PBP-nya, oh kalau mau jualnya paling tinggi tadi kan saya katakan ini ya, 2400-an ini yang candle ini. Tapi di sini ada supply zone. Jadi kalau mau jual di sini atau di sini juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Di sini mungkin jual 20%. Kalau kena ini jual 50% dari yang tersisa gitu. Jadi takutnya kalau kita nggak jual dia naik, nggak sempat ke atas, dia turun. Nah, kita harus sambil trailing stop loss. Ini kena dulu lah. Dia turun. Di sini ada gap yang perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir. Telat sedikit. ESA. 35 menit ya, 3 menit lagi Bapak. Oke, ini boleh dikatakan ESA ini fresh karena tanggal 14 bulan 11 dia terakhirnya. Kita lihat dengan Speedo ESA. Salah ketik. ESA grid demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star ESA. ESA bergerak di zona panik tapi terjadi penguatan, mudah-mudahan dia bergerak dari panik menuju hope ya. Kita lihat dengan VPA weekly ESA. Weekly-nya dia bermain di demand zone Bapak Ibu. Ya, dia bermain di demand zone. Kalau dia close di bawah ini exit weekly-nya ya. Karena demand-nya weekly-nya berada di bawah. Kita lihat VPA ESA. Selling climax, auto reaction, secondary test, dia naik ke atas, mungkin dia masih bermain-main lagi. Volumenya besar ini. Day move indicate strength ya, sinyalnya Bapak Ibu bisa lihat di sini, day move indicate strength. Volumenya sangat besar. Kalaupun dia turun ke bawah, Bapak Ibu stop loss-nya kelihatan 494 ya, stop loss-nya. Stop loss ada di 494. Yang penting itu dulu. Ya, stop loss ada 494. Sekarang kita lihat dengan BBP weekly ESA. Oh, makanya kenapa kita harus pasang stop loss, Bapak Ibu? Kenapa? Karena di siklusnya kan ke atas, distribusi, redistribusi. Ini kan kita selama ini masih berasumsi bahwa ini adalah bisa jadi reakumulasi. Kalau dia close break up atas, tapi dia akan menjadi redistribusi. Kalau dia close bawah, dan kita tunggunya di sini, ini adalah demand zone. Bapak Ibu belinya di sini nanti. Karena dia akan mengejar bawah, ini akumulasi, dia akan kembali ke akumulasi. Oke ya, jadi wajib pasang stop loss di daily-nya. VBP, sebab strukturnya masih bisa ke bawah itu, karena dimensionnya di bawah. Kalau mau main cepat, targetnya tentu di 650, tapi target paling tinggi untuk main di daily sekitar 800 ini. Ini dia.
sell candle, mother candle ini ya, jadi target sejak dia muncul, coba tes belum berhasil dites. Mungkin akan naik ke atas paling tinggi. Itu dulu lah, jual di sini 50%. Yang candle ini ya, garis berapa di sana. Baik Bapak Ibu, itu saja after market close untuk hari ini. Jangan lupa nanti nonton Timnas Indonesia lawan Libya. Itu saja, sampai bertemu di kesempatan analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.